Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat yang banyak sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Ulumul Quran, yakni membuat rangkuman Ulumul Quran dari materi 1 sampai terakhir. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas B, akan mempresentasikan rangkuman dari seluruh materi mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama yaitu Qiraah Sab'ah, yang kedua perintah dan larangan dalam Al-Quran, yang ketiga adalah sejarah tafsir, yang keempat metodologi tafsir, yang kelima tafsir maqasidi, yang keenam ilfiltrasi tafsir 1 dan 2, yang ketujuh hukum terjemah Al-Quran, yang kedelapan keutamaan surat dalam Al-Quran, yang kesembilan metode tafsir tahlili, yang kesepuluh Israiliyat, dan yang terakhir keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Materi yang pertama yaitu Qiraah Sab'ah. Terjadi beberapa perbedaan dalam masalah tata cara membaca Al-Quran. Perbedaan itu bersumber dari para salafus saleh, yang mana mereka belajar qiraah dari Rasulullah SAW langsung. Kemudian sebab dinamakan qiraah sab'ah. Al-Quran diturunkan dengan berbagai macam variasi membacanya yang dikenal dengan qiraah sab'ah atau 7 bacaan. Peristiwa ini muncul pada zaman Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim ketika terjadi perdebatan tentang masalah baca Al-Quran. Maka Nabi membenarkan bacaan dari keduanya karena tidak ada kekeliruan. Kemudian terjadi juga pada zaman Utsman bin Affan bahwa ketika itu datang kepada beliau yaitu Hudaibah bin Yaman, yang mana pada zaman ini Islam sudah menyebar luas ke negara-negara lain. Sehingga banyak terjadi perbedaan dalam perkara bacaan Al-Quran. Maka beliau segera mengumpulkan ayat Al-Quran dan membukukannya sehingga dikenal dengan Quran Utsmani. Kemudian ini menjadi syarat diterimanya suatu bacaan, yakni Rasmul Utsmani. Kemudian syarat-syarat qiraah sab'ah yang pertama adalah talaqi, sampai kepada Rasulullah. Yang kedua adalah sesuai dengan Rasmul Utsmani. Yang ketiga ialah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian hikmah qiraah sab'ah. Yang pertama adalah memudahkan dalam melafazkan suatu bacaan. Yang kedua adalah terjaga bacaannya sampai hari kiamat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan fiqih, adalah meringankan syariat. Kemudian materi yang kedua yaitu perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, maka hukum asalnya kita sebagai mukmin adalah dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, atau kami dengar, kami taat. Hal ini untuk menyelisihi budaya orang Yahudi, yaitu mereka mengucapkan sami'na wa asayna, atau kami mendengar, kami membangkang. Kemudian apa sih dasar hukum dari perintah dan larangan? Nah, untuk perintah, dasar hukum perintah adalah wajib dan meninggalkannya adalah maksiat. Kemudian dari dasar hukum larangan adalah haram. Haram untuk dilakukan dan wajib untuk dijauhi. Dasar hukum perintah adalah wajib dan meninggalkan perintah adalah maksiat. Hukum asal perintah ialah wajib jika tidak ada qarinah atau pendamping. Adanya qarinah akan menghasilkan adanya wajib atau sunnah jika di dalamnya terdapat qarinah atau pendamping. Perintah itu adalah al-a'la atau yang tinggi dari sang khalik, kepala al-adna atau yang rendah yaitu makhluk. Dasar hukum larangan adalah haram dan wajib dijauhi jika tidak ada qarinah di dalamnya. Tujuannya adalah supaya fitrah manusia terjaga. Al-amru wan nahyu adalah inti dari wahyu dalam Al-Quran. Kemudian materi yang ketiga yaitu sejarah tafsir. Tafsir secara bahasa artinya al-kashfu atau membuka sesuatu yang tertutup, dan al-idharu atau menampakkan. Nah, makna tafsir di sini adalah merinci dari segala sesuatu. Adapun secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara melafalkan ayat Al-Quran secara tekstual. Kemudian secara tafsir. Tafsir menjelaskan dari kandungan dan makna-maknanya. Ada lafaz yang sepadan dengan lafaz tafsir yaitu takwil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar diberikan pemahaman tentang agama dan isi kandungan dalam Al-Quran.
Tafsir Al-Quran, jika ditinjau dari sisi sejarah, di zaman Nabi adalah setiap Nabi diutus membawa risalah yaitu berupa kitab suci. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, dan itu adalah sebaik-baik bahasa yang bertujuan agar kita berakal. Kemudian materi yang keempat adalah metodologi tafsir. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi memiliki kesempurnaan dari tinjauan bahasa dan makna, dengan lafaz yang singkat dan padat, serta penuh arti dan makna yang ditafsirkan dan diperjelas oleh Rasulullah SAW. Makna tafsir secara bahasa adalah al-kashfu atau mengungkap, atau al-bayan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah, tafsir diambil dari kata at-takwil, yang artinya kembali kepada yang asli. Kemudian apa aja sih metode tafsir? Yang pertama adalah am. Dalam tafsir, am digunakan untuk merujuk pada pernyataan yang bersifat umum dan mencakup semua objek atau subjek yang termasuk dalam kategori tersebut. Yang kedua adalah khos. Dalam tafsir, khos digunakan untuk merujuk pada pernyataan yang memiliki batasan atau pembatasan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu mutlak. Dalam tafsir, mutlak digunakan untuk merujuk pada pernyataan yang bersifat umum dan tidak memiliki pembatasan atau pengecualian apapun. Yang terakhir yaitu muqayyad. Dalam tafsir, muqayyad digunakan untuk merujuk pada pernyataan yang memiliki pembatasan atau pengecualian tertentu. Kemudian metodologi tafsir yang pertama yaitu tafsir bil mathur. Metodologi ini menekankan pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis tersebut dianggap sebagai penjelas dan penerangan yang dapat membantu memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tafsir bil riwayah. Metodologi ini menggunakan pendekatan riwayat atau narasi yang melibatkan pemahaman dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat dan cerita dari masa Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian tafsir bil ijtihad. Metodologi ini berfokus pada ijtihad atau upaya penalaran dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fase munculnya metode tafsir. Yang pertama ada fase pembukuan athar tafsir. Yang kedua adalah fase berbaurnya riwayat tafsir. Yang terakhir adalah fase pembukuan tafsir yang dibuang sanadnya. Kemudian tafsir maqasidi. Materi yang kelima adalah tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi atau juga dikenal sebagai tafsir berdasarkan tujuan adalah pendekatan dalam tafsir Al-Quran yang menekankan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan maqasid al-asyariyah, yaitu tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat Islam. Maqasid al-syariah mencakup prinsip-prinsip Islam yang lebih luas, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pendekatan tafsir maqasidi menekankan pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan maqasid al-syariah dan tujuan-tujuan Islam yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memahami pesan dan hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Islam. Dalam tafsir maqasidi, penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan mempertimbangkan konsep-konsep utama dalam Islam seperti keadilan, kemuliaan manusia, kebebasan beragama, dan kesejahteraan sosial. Tafsir maqasidi juga memperhatikan konteks sosial dan sejarah, serta mempertimbangkan maslahah atau kemaslahatan umat dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran. Dalam tafsir maqasidi, para mufassir atau ahli tafsir berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Ini membantu umat muslim dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran dengan konteks yang relevan dan dengan tantangan dan perubahan zaman. Namun, perlu diperhatikan bahwa tafsir maqasidi bukanlah satu-satunya metode tafsir yang digunakan. Ada berbagai metode tafsir lainnya yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran seperti tafsir bil riwayah atau berdasarkan riwayat, tafsir bil ma'thur atau berdasarkan hadis, dan tafsir bil ra'i atau berdasarkan ijtihad dan analisis pribadi. Kemudian materi yang keenam yaitu infiltrasi tafsir 1 dan 2. Infiltrasi tafsir
Mohon maaf. Tafsir kontemporer merujuk pada pendekatan dan metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan mempertimbangkan konteks zaman modern. Infiltrasi dalam konteks ini tidak sepenuhnya jelas. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang tafsir kontemporer Al-Quran, tafsir Al-Quran adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan makna Al-Quran. Tafsir tradisional seringkali didasarkan pada penafsiran klasik yang dilakukan oleh ulama dan cendekiawan Islam terdahulu. Namun, dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial, ada kebutuhan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks yang lebih relevan dengan dunia saat ini. Kemudian, apa aja sih konsep infiltrasi tafsir? Yang pertama adalah al-awsil. Al-awsil merujuk pada konteks atau latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan linguistik di mana Al-Quran diwahyukan. Dengan memperhatikan al-awsil, kita dapat menganalisis ayat-ayat Al-Quran dengan lebih komprehensif dan kontekstual. Yang kedua adalah ad-dakhil. Ad-dakhil berarti konteks internal atau konteks yang ada dalam teks itu sendiri. Ini mencakup hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Quran dan bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Dengan memperhatikan ad-dakhil, kita dapat mencari pola, tema, pengulangan, dan referensi silang antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian konsep dari infiltrasi tafsir yang pertama adalah hubungan ayat dengan ayat yang lainnya. Dalam tafsir, penafsir memeriksa hubungan antara ayat-ayat yang berdekatan dan mencari pola, tema, pengulangan, atau referensi silang antara mereka. Yang kedua adalah bahasa dan struktur ayat. Penafsir memperhatikan tata bahasa, gaya, retorika, dan keteraturan dalam kalimat dan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah penggunaan kata-kata dan makna. Para penafsir memeriksa definisi dan konotasi kata-kata dalam bahasa Arab serta konteks penggunaannya dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu konteks sejarah penurunan ayat. Penafsir mempelajari latar belakang penurunan ayat, peristiwa yang terjadi pada saat itu, dan situasi sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Kemudian materi yang ketujuh adalah hukum terjemah Al-Quran. Secara bahasa Arab, terjemah dapat diartikan sebagai tarjamah, yang berasal dari kata dasar tarjama. Istilah ini merujuk pada proses menerjemahkan atau memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam konteks Al-Quran. Terjemah Al-Quran dalam bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai proses memindahkan atau mengalih bahasakan teks suci Al-Quran dari bahasa Arab aslinya ke bahasa lain dengan tujuan memfasilitasi pemahaman bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab. Kemudian perspektif terjemah. Yang pertama yaitu kewajiban mempelajari Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah terjemahan sebagai sarana bantu, bukan pengganti. Yang ketiga adalah membolehkan terjemahan Al-Quran. Yang keempat adalah perlunya keakuratan dan kehati-hatian dalam terjemahan. Kemudian perkembangan terjemah di masa Nabi. Pada zaman Nabi Muhammad, terjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa yang lain belum menjadi praktik umum. Pada saat itu, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad serta utusannya. Oleh karena itu, Al-Quran dipahami dan diajarkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu, mayoritas orang Arab, terutama di Mekah dan Madinah, memiliki pemahaman alami terhadap bahasa Arab dan mampu memahami dan merespon langsung ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah komunitas pertama yang menjadi saksi langsung dari wahyu Al-Quran dan menerima ajaran Islam dari Nabi Muhammad secara langsung. Namun pada saat itu, ada beberapa contoh sporadis di mana beberapa orang non-Arab membutuhkan bantuan dalam memahami pesan Al-Quran ketika pesan Islam mulai menyebar ke luar wilayah Arab, terutama setelah penaklukan dan penyebaran Islam ke daerah-daerah seperti Persia, Romawi, dan Mesir. Terdapat beberapa upaya awal untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa setempat. Namun, terjemahan-terjemahan ini sangatlah terbatas dan tidak umum. Dalam umumnya, pada zaman Nabi Muhammad sendiri,
Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab tidak menjadi fokus utama, karena komunitas Muslim saat itu terutama berbicara dan memahami bahasa Arab. Perhatian utama adalah pada pemahaman dan penghayatan langsung ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa aslinya. Perkembangan terjemahan Al-Quran menjadi penting dan merata pada periode setelah zaman Nabi Muhammad. Ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah di dunia dan masyarakat non-Arab yang memeluk Islam membutuhkan akses ke pemahaman Al-Quran dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian materi yang ke-8 yaitu keutamaan surat dalam Al-Quran. Keutamaan surat Hamim. Keutamaan surat-surat yang diawali dengan Hamim atau yang disebut dengan Al-Hawamim diantaranya yaitu surah Ghafir, Fussilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Aqaf menjadi perisai untuk diri agar selamat di dunia dan di akhirat. Fadilah atau keutamaan surat Hamim ini adalah masing-masing surat akan berdiri di 7 pintu neraka untuk melindungi orang-orang beriman yang membaca 7 surat tersebut. Fadilah dari surat-surat Hamim ini adalah taman dari taman surga. Tidak hanya sebagai perisai dan neraka, tetapi juga menjadi taman surga yang indah. Kemudian 7 surat ini mewakili kedudukan kitab Taurat. Materi yang ke-9 yaitu metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah salah satu metode tafsir Al-Quran yang berfokus pada analisis dan pemahaman mendalam terhadap setiap ayat, kata, dan ungkapan dalam Al-Quran. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab yang berarti analisis atau pemecahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Dalam metode tafsir tahlili, penafsir melakukan analisis detail terhadap setiap unsur teks Al-Quran untuk memahami maknanya dengan lebih komprehensif. Kemudian langkah-langkah dan metode penafsiran. Yang pertama yaitu menerangkan makki dan madani. Yang kedua adalah menerangkan asbabun nuzul. Yang ketiga menerangkan arti mufradat. Yang keempat i'rab dan balaghah. Yang kelima menerangkan unsur-unsur faidah. Yang keenam memaparkan kandungan ayat secara umum. Yang ketujuh menjelaskan hukum yang dapat digali. Kemudian sistematika dari metode tafsir tahlili adalah salah satu metode tafsir secara sistematis. Karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai mufradat ayat, yaitu meliputi ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sebab turunnya ayat yang maknanya masih global, tinjauan hukum yang terkandung dalam Al-Quran tentang qiraat, i'rab, dan keistimewaan ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian ciri-ciri metode tahlili. Yang pertama adalah mengemukakan munasabah atau korelasi ayat atau surat. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Yang ketiga, menganalisis lafaz atau mufradat dari sudut pandang kebahasaan atau linguistik. Yang keempat adalah memaparkan kandungan ayat secara umum. Yang kelima adalah menjelaskan hal-hal tersebut yang dapat digali, baik dari segi hukum, akhlak, dan lain-lain. Kemudian materi yang ke-10 yaitu Israiliyat. Israiliyat secara bahasa menisbahkan kepada Israel, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Secara bahasa, istilah Israiliyat berasal dari kata Israel yang merujuk pada Bani Israel atau bangsa Israel. Akar kata Israiliyat adalah Israeli, yang mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan bangsa Israel. Dalam konteks tafsir Al-Quran dan hadis, Israiliyat mengacu pada narasi-narasi, cerita, dan informasi yang berasal dari sumber-sumber Yahudi dan Kristen. Israiliyat seringkali mengandung cerita-cerita tentang tokoh atau peristiwa dalam sejarah bangsa Israel yang tidak secara langsung terkait dengan Islam atau ajaran Islam. Penggunaan istilah Israiliyat dalam konteks ini menunjukkan pengaruh literatur dan tradisi Yahudi dan Kristen dalam sejarah penafsiran dan riwayat hadis dalam Islam. Narasi-narasi Israiliyat seringkali diadopsi ke dalam tafsir Al-Quran atau hadis oleh beberapa ulama Islam dengan tujuan memberikan penjelasan tambahan atau ilustrasi terhadap ayat-ayat Al-Quran atau kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi yang terakhir yaitu keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Dalam Islam, ilmu memiliki makna yang luas dan mencakup pengetahuan
dan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan ajaran agama, dunia, dan kehidupan manusia secara umum. Ilmu dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami dan mengamalkan ajarannya dengan benar secara kontribusi positif terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Ilmu diberikan keutamaan yang tinggi dan dianggap sebagai bekal yang penting untuk mengembangkan diri dan melayani umat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama, mendapatkan kekhususan dari Allah. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu keutamaan di sisi Allah. Orang yang berjalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu mendapatkan petunjuk. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang terakhir yaitu kemuliaan di mata manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dia memberikan pemahaman dalam agama. Yang terkandung dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.